Ya, jumpa kembali di channel ini mengupas tuntas masalah otomotif untuk semua merek kendaraan dan tentunya salam otomotif. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus kita perhatikan untuk memilih mobil second atau kita akan membeli sebuah mobil second tentunya. Jadi begini teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau membeli mobil second itu tentunya yang harus kita perhatikan yang pertama adalah tentunya yang pertama kita perhatikan adalah mesin. Itu yang utama karena sebuah mobil itu kalau mesinnya sudah tidak bagus tentunya akan mobil tersebut tentunya tidak akan nyaman kita kendarain. Dari sisi mesin itu bisa kita simpulkan. Jadi apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah apakah mesin itu suaranya halus atau kasar, dan yang kedua adalah apakah mesin itu pernah overheat atau tidak. Tentunya itu. Cuman kadang-kadang kalau kita untuk menentukan mesin itu pernah overheat atau tidak, tentunya kan agak susah. Jadi yang harus kita prioritaskan adalah suara mesin. Jadi apakah mesin itu masih suaranya kasar atau tidak, itu harus kita perhatikan gitu loh. Tapi kalau untuk overhead, biasanya mobil itu kalau sudah pernah overhead itu biasanya ciri-cirinya adalah tarikan. Jadi tarikannya sudah terasa agak berat, terus ada suara yang tidak normal ya, biasanya di bagian silindernya itu agak kasar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membeli mobil yang kiranya sudah suaranya tidak bagus, apalagi pernah mengalami overhead, nah tentu jangan dibeli gitu. Yang untuk yang kedua adalah apakah mobil itu pernah mengalami kecelakaan. Jadi kalau misalnya pernah mengalami kecelakaan, misal pernah di repair bodinya, jadi di sana sini tentunya kan banyak dempulan ya, atau mungkin ada las-lasan juga. Jadi kalau misalnya sudah pernah mengalami kecelakaan, tentunya mobil tersebut sudah tidak seperti sedia kala. Jadi kan body itu sudah mengalami perubahan yang cukup lumayan, apalagi kecelakaannya berat. Jadi harus ada perbaikan yang signifikan juga. Jadi harus berapa ini yang dulu kita perbaikan itu kan juga lumayan gitu. Kalau misalnya sudah mengalami kecelakaannya juga untuk kita kendarain juga tidak 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 enak gitu, udah beda gitu rasanya. Terus kalau kita ketok seperti ketok itu, duk-duk itu kan kalau misalnya udah dempuan itu udah kedengeran banget kalau misalnya kita ketok. Itu yang kedua tentunya. Yang tadi yang pertama adalah mesin. Jadi kalau mesinnya sudah kasar atau misalnya pernah mengalami overheat ataupun pernah mengalami oversize juga berasa. Biasanya kalau untuk udah pernah mengalami oversize itu adalah yang mesinnya biasanya dulu pernah ngebul atau pernah ke telat oli gitu. Jadi pernah dialami oversize, jadi mobil jadi boros gitu loh. Terus yang tips yang kedua adalah bagaimana tadi yang saya bilang body ya, tentunya body itu apakah sudah mengalami servis atau mengalami apa namanya dempulan atau tidak. Itu yang kedua, tentunya faktor yang kedua. Nah, yang untuk yang ketiga adalah cek kaki-kaki, bagaimana apakah kaki-kakinya masih bagus atau tidak. Jadi tentunya kaki-kaki itu penting untuk mobil. Jadi kalau misalnya kaki-kaki itu sudah tidak nyaman ataupun ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh gitu, jadi ya untuk perbaikannya juga cukup lumayan, apalagi mobil yang sudah berumur di atas 10 tahun. Tentunya kan kaki-kaki itu perlu sedikit diprioritaskan karena dia juga sudah cukup
jauh jalannya, jadi udah kena banyak jalan-jalan yang rusak atau jalan-jalan yang berlubang tentunya seperti itu. Ya, untuk yang tips keempat adalah eh, masalah interior tentunya. Interior juga penting. Kadang-kadang orang lihat luarnya bagus, fisik luar bagus, tapi interior kurang nyaman ataupun jok-jok juga kurang nyaman. Jadinya kita juga mau mengendarai ini juga kadang ya ogah-ogahan lah gitu. Jadi yang tips keempat itu adalah interior juga. Jadi orang membuat betah, merasa betah di dalam mobil itu adalah selain kita eksterior juga interior itu penting sekali. Terus yang kelima adalah AC. Jadi kalau untuk AC, semewah mobil apapun kalau AC-nya tidak jalan dia akan males ya. Jadi apalagi kita hidup di iklim tropis seperti di Indonesia. Jadi kan harus AC itu menjadi prioritas utama gitu. Ya itu tadi 5 tips cara memilih mobil second. Jadi untuk referensi teman-teman yang mau mengambil mobil second bisa dipikirkan dulu. Yang pertama adalah mesin, terutama itu nomor 1 adalah mesin ya. Yang kedua adalah body. Jadi udah ada pernah didempul atau pernah direstorasi atau apa. Yang intinya adalah body, itu adalah apakah pernah kecelakaan atau cacat. Terus yang ketiga adalah kaki-kaki, tentunya kaki-kaki itu penting juga. Terus yang keempat adalah interior ataupun eksteriornya. Dan yang terakhir adalah AC. Jadi yang utama itu kalau kita mau membeli mobil yang second atau sudah berumur tentunya itu. Itu tadi sedikit tips buat teman-teman yang mau mengambil mobil second. Jadi harus kita perhatikan betul-betul supaya kita tidak menyesal belakangan gitu. Jadi kita bisa nanti memperkirakan budget berapa yang harus kita perhatikan untuk memperbaiki ke depannya. Oke, sedikit tips cara memilih mobil second ataupun mobil lama. Semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman semuanya yang mau mencari mobil-mobil yang keluaran lama. Jadi harus kita perhatikan betul-betul semuanya biar kita tidak menyesal. Dan tentunya buat teman-teman kalau misalnya mobil-mobil itu menjadi partner dan menjadi teman gitu. Oke, sedikit video. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan tentunya salam otomotif untuk semuanya dan semoga sukses.